diselenggarakan oleh Warcap Sidoarjo. Selanjutnya, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Pramuka yang ke-60. Semoga jiwa gerakan Pramuka tetap semangat, selalu produktif, inovatif, dan kreatif dalam berkarya, dan selalu menjadi generasi muda yang terdepan dalam menjaga NKRI yang kita cintai ini. Pemirsa, sahabat Pramuka di seluruh Indonesia, perlu kita ketahui sejak awal Pramuka dirancang sebagai alat pendidikan bagi generasi muda untuk menjadi perekat dan siap membangun keutuhan NKRI. Karena itulah Pramuka bisa hadir dan diterima oleh semua masyarakat di seluruh daerah. Pramuka berasal dari kata Praja Muda Karana yang memiliki arti sekumpulan anak-anak muda yang suka berkarya. Jadi, sebagai anak muda, kalian haruslah bisa berkarya dengan cara mengisi hal-hal positif dalam kehidupan. Dengan begitu, maka akan diperoleh suatu anggota Pramuka yang memiliki moral, mental, dan budi pekerti yang bijaksana. Selain itu, juga akan menjadikan manusia yang memiliki jiwa Pancasila, setia dan patuh kepada NKRI. Sehingga para generasi penerus bangsa akan berguna dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara. Pemirsa, sahabat Pramuka di seluruh Indonesia, perlu juga kita ketahui sejarah Pramuka di Indonesia. Pramuka merupakan istilah kegiatan kepanduan yang ada di Indonesia. Namun, di seluruh dunia mengenal kegiatan tersebut dengan nama Scout yang dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif kepada 21 pemuda dengan berkemah pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boys. Melalui buku itulah kepanduan Indonesia berkembang, termasuk Indonesia pada kurun waktu 1950 sampai dengan 1960. Gerakan Pramuka dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 pada tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961. Namun, secara resmi gerakan Pramuka diperkenalkan pada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961. Setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 448 pada tahun 1961, maka sejak itulah tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Pemirsa, mungkin banyak sahabat-sahabat Pramuka yang tidak mengetahui sebenarnya Gerakan Pramuka atau Kepanduan Indonesia telah dimulai pada tahun 1928 yang didirikan oleh Belanda. Hasrat bersatu bagi organisasi Kepanduan Indonesia waktu itu tanpa dengan terbentuknya PAPI, yaitu Persaudaraan Antara Pandu Indonesia, yang merupakan federasi dari pandu kebangsaan. Sebagai upaya menggalang kesatuan dan persatuan, Badan Pusat Persaudaraan Pandu Indonesia BPPKI merencanakan All Indonesia Jambore. Kemudian rencana ini mengalami perubahan yang diganti dengan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau sering disingkat dengan Perkino, dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Tahun-tahun sulit dihadapi oleh Pandu Rakyat Indonesia karena serbuan Belanda. Bahkan pada saat memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1948, waktu diadakan api unggun di halaman Gedung Pangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda mengancam Suprapto menghadap Tuhan dan gugur sebagai martir Gerakan Pandu Indonesia. Di daerah yang diduduki Belanda, Pandu Rakyat Indonesia dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong terbentuknya perkumpulan seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia PPI, Kepanduan Indonesia Muda KIM. Pemirsa, sahabat Pramuka yang saya cintai, berikut tadi sejarah singkat tentang Pramuka. Terakhir
hebat pula. Jadilah generasi muda yang hebat, berkreasi dan berkarya dalam wadah gerakan pramuka. Isilah waktu luang kalian dengan kegiatan yang positif dan produktif. Karena saya yakin generasi muda Indonesia adalah generasi yang unggul, generasi yang hebat, generasi kreatif dan generasi petarung, dan bukan generasi pencundang. Selalu ingatlah himne pramuka, bahwa pramuka Indonesia adalah manusia Pancasila. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, agar jaya Indonesia. Jadilah patriot bangsa yang kokoh, menghayati dan mengamalkan Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, agar menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.